Ada kabar penting nih buat dunia pendidikan kita. Pemerintah baru aja mengeluarkan kebijakan yang sangat krusial soal gaji guru untuk tahun 2026. Nah, di sini kita akan kupas tuntas surat edaran nomor 6 ini biar kita semua paham apa sih artinya ini buat para guru dan sekolah di seluruh Indonesia. Kenapa kebijakan ini penting banget? Karena ada potensi masalah besar yang mengintai, kekurangan dana untuk bayar gaji guru di tahun 2026. Pertanyaannya, apa dong rencana pemerintah untuk menutup celah ini? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, kita bedah dari akarnya dulu ya. Di bagian pertama ini kita bakal lihat konteksnya. Apa sih tantangan yang sebenarnya lagi dihadapi oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia? Nah, ini dia nih biang keladinya. Jadi, di tahun 2026 nanti, bakal ada banyak banget guru baru yang diangkat. Masalahnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, kas daerah gitu ya, di banyak wilayah itu diprediksi nggak akan cukup buat bayar honorarium mereka semua. Dan jangan salah, ini bukan masalah sepele loh. Kalau sampai guru nggak bisa dibayar, resikonya itu gede banget. Proses belajar mengajar bisa kacau, dan ini dampaknya langsung ke jutaan siswa di seluruh negeri. Ini situasi yang benar-benar harus dihindari. Menghadapi tantangan ini, Kementerian Pendidikan ternyata nggak tinggal diem. Nah, di bagian kedua ini, kita akan lihat solusi sementara yang mereka siapkan. Dan inilah dia jawabannya, lewat sebuah dokumen resmi, Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2026. Dokumen inilah yang jadi payung hukum sekaligus panduan teknis untuk menjembatani kekurangan dana tadi. Jadi, intinya apa sih surat edaran ini? Simpelnya, ini tuh namanya relaksasi BOSP. Maksudnya ini adalah izin khusus yang sifatnya sementara buat sekolah-sekolah agar bisa memakai dana operasional mereka yang biasanya buat kebutuhan lain untuk membayar honorarium guru. Tapi tunggu dulu. Kebijakan ini nggak bisa asal diterapin gitu aja. Ada syarat dan ketentuan yang spesifik banget. Yuk kita bedah aturan mainnya di bagian ketiga ini. Oke, dari semua aturan yang ada satu hal yang paling penting dan harus banget dicatat. Soal waktu. Ingat baik-baik tahun ini ya. Betul banget, 2026 ini poin yang paling krusial. Relaksasi ini ibaratnya solusi sekali pakai. Kebijakan ini dirancang khusus dan hanya berlaku untuk tahun anggaran 2026. Jadi ini bukan kebijakan permanen ya. Jadi nggak semua daerah bisa otomatis dapat lampu hijau. Ada beberapa syarat utama. Pertama, ini sifatnya sementara. Kedua, Pemda harus lapor dulu kondisi keuangannya. Ketiga, mereka juga harus punya rencana yang jelas buat nguatin APBD di tahun-tahun berikutnya. Dan yang terakhir, pembayaran honornya juga harus lihat-lihat kemampuan keuangan sekolah. Nah, ini juga penegasan yang penting banget dari pusat. Meskipun ada bantuan lewat relaksasi BOSP ini, tanggung jawab utama buat gaji guru itu tetap ada di pundak pemerintah daerah lewat APBD. Ini sifatnya bantuan, bukan ambil alih tanggung jawab. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Kalau Anda bagian dari pemerintah daerah, apa saja sih yang harus disiapkan? Yuk, kita lihat daftar tugasnya. Prosesnya itu runut banget. Pertama, ajukan surat permohonan resmi. Kedua, lampirkan data valid soal jumlah guru yang butuh honor. Ketiga, bantu sekolah-sekolah buat merevisi anggarannya. Dan yang terakhir, semua ini diajukan lewat portal online yang sudah disiapkan. Dan ini dia alamatnya, semua usulan harus disampaikan lewat formulir di link ini. Jadi, pastikan Anda pakai portal yang benar, jangan sampai salah alamat ya. Nggak cuma itu, ada 2 syarat tambahan yang nggak kalah penting. Pertama, wajib melampirkan laporan penggunaan dana BOSP di tahun sebelumnya, yaitu 2025. Kedua, harus ada jaminan tertulis bahwa penyesuaian anggaran ini nggak akan bikin kualitas pendidikan buat siswa jadi menurun. Oke, pertanyaan pamungkas dan yang paling penting. Kalau ini cuma buat tahun 2026, terus gimana nasib tahun-tahun setelahnya? Mari kita lihat visi jangka panjang di balik kebijakan ini. Di bagian penutup surat edarannya, tujuannya itu dijelaskan dengan sangat gamblang. Kebijakan ini disebut sebagai langkah transisi. Tujuannya yaitu untuk memastikan nggak ada guncangan pada layanan pendidikan selama masa peralihan di tahun 2026. Jadi kesimpulan utamanya apa? Setelah tahun 2026 lewat, jaring pengaman ini bakal dicabut. Pemerintah daerah wajib dan harus sudah siap untuk sepenuhnya mendanai honorarium guru pakai kekuatan APBD mereka sendiri. Ini sinyal kuat buat mulai berbenah dari sekarang.
Jadi kebijakan ini memang memberikan ruang bernapas untuk tahun 2026. Tapi pertanyaan yang sesungguhnya adalah, apakah daerah Anda sudah mulai mempersiapkan diri untuk tahun 2027 dan seterusnya? Karena waktu untuk merencanakannya adalah sekarang.